Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang privasi biodata pribadi. Nama saya Yuda Agung Estu, NPM 18430060, kelas B. Pengertian privasi dan data pribadi. Pengertian privasi dan data pribadi. Privasi secara umum dapat didefinisikan dengan berbagai arti. Menurut Cambridge Dictionary, privasi salah satunya diartikan sebagai the right that someone has to keep their personal information secret of no only to a small group of people. Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sedikit berbeda dengan Cambridge Dictionary Kamus Bahasa Indonesia, KBBI mendefinisikan privasi sebagai kebebasan keleluasan pribadi. Apa saja data pribadi? 1. KTP, 2. Nomor HP, 3. Alamat, 4. KK atau kartu keluarga, 5. dan lain-lain. Penyebab data pribadi bocor. 1. Aplikasi pinjam online. Ini adalah sejumlah penyebabnya yang sedang marak adalah akibat pengelola pinjaman online yang ternyata tidak mengelola data dengan baik dan aman sehingga mudah diretas. Ini terjadi akibat menjamurnya aplikasi fintech atau finansial teknologi meski sebenarnya pinjaman online ini hanya sebagai kecil dari finansial teknologi dan pinjaman online bukan fintech. Pengelola menggunakan aplikasi template, tidak membangun aplikasi sendiri sehingga kalau satu bisa diretas maka yang lainnya tinggal menunggu waktu saja. Yang kedua, akses email, file, foto, dan dokumen sembarangan. Akibatnya yaitu karena kecerobohan kita sendiri mengakses email, file, foto, dan dokumen yang tidak jelas secara sembarangan. Akibatnya data kita bisa ditambang di sana. 3. Penyimpanan data yang ceroboh. Salah satu penyebabnya yaitu ada di perusahaan yaitu ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan seperti data pribadi rincian, pembayaran gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya. Konseptualisasi privasi dan perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari privasi yang harus dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, regional maupun nasional, yang memberikan jaminan pentingnya perlindungan data pribadi. Secara definitif dan pasti memang tidak ditemukan definisi yang baku tentang privasi dan data pribadi, baik dalam pendapat para ahli maupun hukum positif di berbagai negara, memberikan kategori dan lingkup yang berbeda mengenai privasi dan data pribadi. Situasi ini tentunya merefleksikan betapa dinamisnya definisi dan cakup ruang lingkup kedua yang berkembang sesuai dengan konteks dan situasi masyarakat, termasuk pengaruh dari inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi? Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi adalah dengan membuat sistem perlindungan yang menerapkan prinsip yang menjunjung perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi maupun teknis. Prinsip tersebut dipakai dalam pembuatan setiap sistem layanan online dan akan menutup kemungkinan adanya perpindahan kontrol atas data milik pribadi ke sistem. Hukum yang ditetapkan pasal 23G ayat 1 UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kejahatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Akibat yang timbul dari pengesahan dan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum, hal ini tidak secara langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai perlindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan hak seseorang. Kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangan. Yang kedua, menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik mendapat persetujuan dari menteri. 3. Pelanggaran atau ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
pencabutan hak akses pemusnahan data yang sudah diakses dan didenda administratif sebesar 10 miliar. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.